seperti saya bilang tadi bahwa di Ma'iyah ini tidak mengkotak-kotakan bahwa ini agamanya ini atau ini suku ini. Kita semua jadi satu. Kita semua ibarat seperti satu tubuh. Jadi ya tangan ada fungsinya, hidung ada fungsinya, mulut juga ada fungsinya. Dan itu kalau misalkan satu nggak ada, berarti ada yang cacat, kan seperti itu. Saling melengkapi. Di Ma'iyah itu ya saling melengkapi, saling gotong royong satu sama lain, kan seperti satu tubuh lah kita semua di Indonesia ini. Kita harus tahu fungsi masing-masing, harus tahu kerjaan masing-masing, jangan sampai kaki kerjaannya di tangan, kan gitu. Lain fungsi ya. Lain fungsi jadinya. Nah, itulah yang harus kita pelajari dan juga harus kita hikmahi tentunya, harus kita aplikasikan terus-menerus, nggak pernah lelah, kan seperti itu. Kita harus tahu fungsi kita terlahir di dunia ini sebagai apa, kan. Kalau bahasa ininya, kenalilah dirimu maka kau akan mengenal Tuhanmu. Nah, salah satu kenal diri ya kita harus tahu kita ini terlahir di dunia ini tugasnya sebagai apa, kan seperti itu. Dan itu perjalanan kita masih sangat panjang ke sana gitu, karena keterbatasan informasi mungkin atau keterbatasan hal-hal lainnya, dan itu kita harus terus belajar. Dan di Ma'iyah ini ya kita belajar terus menerus, nggak ada kata alumni, nggak ada. Jadi tetap artinya sama-sama belajar. Tetap sama-sama belajar. Jadi nggak ada guru, nggak ada murid. Yang tiap bulan itu yang di panggung bukan berarti itu gurunya, bukan. Itu kebetulan lagi tugas. Iya. Hari itu lagi tugas sebagai moderator mungkin, atau lagi tugas memberikan memberikan materi. Ya bulan depan bisa jadi yang di bawah yang memberikan materi, karena kan kita bisa belajar dari siapapun, bisa belajar dari apapun, nggak harus dari kiai, nggak harus dari ustadz, ya kan. Kita bisa belajar dari tumbuhan, ya bisa, dari binatang juga kita bisa belajar hikmah-hikmah tertentu seperti itu. Kita di Ma'iyah terus dan terus belajar dari siapapun, dari manapun, seperti itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan kami di channel Mata Hati Kita dalam acara Ngopi. Apa ngopi? Ngobrol perkara iman dan inspirasi. Kita akan bincang-bincang tentang kehidupan, yakni memahami sebuah kehidupan dengan konsep yang sederhana. Namun sebelum perbincangan kita pada kesempatan kali ini, saya mengajak kepada para sahabat dimanapun berada untuk dapat like, subscribe, dan juga komen, dan juga membagikan channel ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa. Beliau dapat hadir di tengah-tengah kita. Apa saja yang akan kita bincangkan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kita akan berkenalan dengan sosok beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya abang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dari rumah tadi? Dari rumah. Dari rumah ya. Nggak nyasar ya bang ya? Enggak, alhamdulillah. Nah, kesibukan masih seperti biasa ya bang? Masih seperti biasa, alhamdulillah. Apa nih kesibukannya sekarang bang? Kalau kesibukan ya seperti biasa, mencari nafkah untuk anak istri. Ya kita di urusan transportasi otomotif. Ya? Spesifiknya apa nih bang? Spesifiknya. Kalau yang lain jualan, kalau kita menjaga. Oh iya. Menjaga motor. Menjaga motor ya. Pengelola. Ya, di bidang parkir. Oh, di bidang parkir. Nah, itu udah berapa lama bang? Kalau ini sih
aktif-aktifnya ya sekitar ya udah 5 tahunan lebih lah. Sudah 5 tahun. Kalau ya? pengalamannya emang udah dari kecil, dari SMP itu udah sering ikut paman dulu parkir di. Kalau dulu itu ada pameran kalau di di Sumpah Pemuda. Iya, ada pasar malam ya. Tiap tahun kan di sana ada menjelang 17-an, jadi ikut paman jaga parkir di sana. Oh, gitu. ikut terlibat. Terlibat, benar. Ikut kerja lah. Iya. Keluarga sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Anak juga sehat. Anak sehat ya. Ada berapa Bang? Sekarang alhamdulillah dikasih amanah dua putri. Oh, dua putri. Wih, boleh nih. Dua-duanya putri. Sudah sekolah belum ya Bang? Yang paling besar baru mau masuk TK ini. TK ya? Bulan depan kayaknya ya. Bulan depan iya. Ya ini kan pendaftaran baru ya. Pendaftaran baru. Nah, kalau di pekerjaan yang sekarang ini gimana Bang? Penghasilannya cukup ya Bang ya? Alhamdulillah sangat cukup. Syukur sekali alhamdulillah sangat cukup. Ya walaupun kemarin ya sempat terdampak juga karena COVID. Oh iya juga ya. Jadi mau keluar aja nggak boleh kan? Iya. Tapi tetaplah stabil ya. Tetap alhamdulillahnya kita masih ada cukup untuk menggunakan tabungan yang ada. Iya. Nah, ngebaginya gimana tuh Bang? Ngebaginya ya cuma beda ini aja sih ya. Kalau yang lain kan kerja bulanan dapat. Iya. Dan kita ini kan dapatnya harian. Ya tetap kita kumpulkan tiap hari ada kayak tabungan atau celengan lah ya, kita kumpulkan tiap hari. Baru nanti sebulan sekali kita poskan untuk istri sekian, untuk ini sekian. Seperti itu. Jadi Dibagi-bagi benar, untuk tabungan ya ada seperti itu. Emang ya sepertinya emang lebih butuh ekstra ya, karena kita tiap hari harus mengumpulkan. Kalau yang lain kan kerja bulanan langsung dapat seperti itu. Ngatur manajemennya. Benar. Karena kan harus kita bagi-bagi nih. Jadi kadang-kadang kalau orang yang kerjanya harian kan, besok dapat lagi. Iya. Gitu kan. Ya udah ini habisin kan, hari ini. Akhirnya begitu mau ada acara sesuatu nggak ada duit. Bener. Kan, gitu. Apalagi mau kondangan ya. Apalagi sekarang udah mulai banyak kondangan. Gitu. Budget kondangan ya. Duka-dukanya apa Bang selama jadi pengelola parkir ini? Ya suka dukanya ya ada-ada aja lah, yang bikin ketawa, yang bikin kesel itu ya ada-ada aja lah. Ya mungkin bukan hanya di parkir, mungkin di tempat-tempat lain juga ya. Cuman kalau misalkan di sini kan kita buat happy aja lah, buat ya kesel mungkin di waktu itu aja. Di rumah kan kita udah seharusnya bawaan kesel di kerjaan jangan dibawa ke rumah kan. Tapi nggak pernah ribut ya Bang ya? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada ya. Kalau melihat orang ribut di jalan ya sering. Iya. Ya karena kan seperti yang sering kita tahu lah ya. Kalau lahan parkir kan biasanya rebutan wilayah dan sebagainya gitu loh kan. Nah kalau di tempat yang Abang kelola ini enggak ya Bang? Alhamdulillahnya enggak. Jauh lah dari hal-hal seperti itu, apalagi hal-hal negatif lain insya Allah nggak ada lah. Karena kan image-nya memang sudah buruk mungkin. Jadi siapa yang kuat ini wilayah gua kan gitu kan. Alhamdulillahnya enggak sih. Nah kalau di yang tempat sekarang ini itu ada retribusi gitu Bang ya? Iya, kita itu ada namanya Badan Retribusi Daerah itu BPRD di bawah pemerintah kota. Itu khusus untuk menarik pajak-pajak seperti itu, pajak restoran, pajak parkir dan lain-lain. Oh jadi lewat situ. Jadi yang resmi seperti kita ini emang berkontribusi juga untuk pemerintah seperti itu. Kita pembayaran pajaknya ada, dan itu pun langsung ke Bank Lampung kita bayarnya. Jadi ada ininya sendiri, posnya ada pos sendiri. Ya? Jadi
nggak ada yang pungli-pungli seperti itu, nggak ada gitu. Jadi bukan asal-asalan bukan gitu orang ya? narik gitu, nggak, atau dari ada petugas dari mereka yang tiap hari muter gitu, nggak ada. Sekarang kita langsung ke Bank Lampung. Jadi nggak ada yang ayo mana setoran lu? Nggak ada. Ya. Sama gua jantar gua nyetor. Memang udah ada ostruk sendiri-sendiri. Ada, gitu ya? alhamdulillahnya sudah ada seperti itu. Nah, kalau di tempat abang sekarang ini kan itu dikelola secara apa namanya resmi ya, legal. Kalau dari pihak atau tempatnya itu sendiri memang punya pemerintah atau punya perorangan sebetulnya? Kalau ini tempatnya itu kebetulan kita itu sewa ruko, dan ruko itu dipakai khusus untuk lahan parkir. Jadi sistemnya seperti itu. Oh, sistemnya itu jadi kita sewa tempat itu sewa ya? tempat untuk dibuatkan jadi lahan parkir. Sama pengelola ruko? Sama yang pemilik ruko itu. Pemilik ruko. Kita sewa. Oh, jadi bukan yang punya ruko berarti ya? Oh, beda ya? Beda. Karena kan biasanya ini ruko. Nah, ini punya lahan dia gitu kan. Oh, bukan gitu kita ya? sewa rukonya, terus biasanya kan orang dipakai untuk bisnis atau apa, itu kita pakai untuk lahan parkir. Ya kan bisa di depannya ditaruh dagangan, seperti akhirnya kan itulah. gitu ya. Konsepnya seperti itulah, simpel. Nah, kalau Bang Roni sendiri dengan pekerjaan yang sekarang nih Bang, cara mensyukurinya nikmat yang Allah kasih ke Bang Roni sendiri itu seperti apa sebetulnya? Ya, cara mensyukurinya itu ya minimal kita bisa memanfaatkan apa yang udah kita dapat itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalkan emang udah wayahnya untuk istri, ya kasihlah ke istri, ya kan. Kita untuk sedekah atau zakat ya kita siapkanlah untuk posnya ke sana, seperti itu. Menurut saya sih yang paling simple sih dan yang paling memungkinkan untuk dilakukan ya seperti itu. Kalau cuman untuk saya bersyukur gitu-gitu kan kayaknya mana actionnya nggak ada ya kan? Mana kata Allah kan wa mimma razaqnahum yunfiqun, mana katanya iya kan? Yang sebagian itu bagiinlah sama orang-orang. Nah, seperti itu. Mungkin kalau Bang Roni sendiri memahami konsep itu terus mengajarkan kepada keluarga sebenarnya gimana Bang? Kalau ya seperti saya sering bilang ke istri bahwa apa yang kita dapatkan ini kan susah dan nggak semua orang juga bisa kan seperti itu. Untuk itu ya pergunakanlah ya dengan sebaik-baiknya, atau minimal tidak secara sembrono dikeluarkan gitu. Jadi ya kalau mau digunakan untuk yang penting-penting, kalau misalkan untuk yang lain ya dipikir-pikir dulu kan gitu. Dirembuk dulu lah ya. Bener. Namanya keluarga rembuk. Kita harus gitu ya. Harus tahu dulu ini butuh apa cuman kepengen kita aja nih. Nah, iya, gitu. iya. Jangan sampai kelihatannya butuh padahal itu cuman keinginan kita. Kita beli akhirnya nanti sia-sia, nggak kepake. Itu kan sayang sekali kan. Itu saya pikir itu salah satu tindakan tidak bersyukur gitu. Iya, karena pemborosan. Kan dilarang juga dalam agama, boros-boros juga kan nggak boleh. Di rumah itu sering komunikasi sama istri. Kadang kan ada orang yang di rumahnya kurang komunikasi. Kalau Bang Roni sendiri gimana? Hampir tiap hari komunikasinya baik. Karena kan di zaman sekarang ini akhirnya istri di sana, ini sini main HP Bang. Iya. Hampir tiap hari ya, di pagi ya komunikasi, minimal komunikasinya kan pagi-pagi ya minta buatin teh kan komunikasi. Kalau malam apa sering. Alhamdulillah saya juga sangat menjaga komunikasi dengan istri. Atau ada kejadian apa di kerjaan ya kita ngobrol. Walaupun nggak ada solusi, minimal kan kita bisa ada teman untuk berbagi, benar seperti itu. Alhamdulillah ya tiap hari kita komunikasi terus. Kebetulan istri juga kegiatannya nganggur aja di rumah, ngurus anak istri. Apa ngajar? Nggak ada di ya, rumah. memang di rumah aja ya. Ngurus rumah dan ngurus anak aja itu udah luar biasa ya. Udah luar biasa capeknya saya pikir. Apalagi kalau ikut kerja di luar kan. Iya. Harapannya apa nih Bang ke depannya?
Ya baik di kehidupan ataupun di rumah tangga. Ya kalau harapan pasti secara garis besar ya pasti lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berkah kehidupan kan seperti itu. Kalau cita-cita yang dalam waktu dekat lah gitu kan, misalnya saya pengen punya rumah atau pengen punya mobil atau apalah gitu kan. Keinginan paling dekat mungkin umroh lah ya. Umroh ya. Umroh dulu ya. Karena kalau haji kayaknya Lama kan, gitu. Yang paling dekat ya itu umroh ya. Iya. Umroh. Cukup duitnya berangkat kalau Berangkat, umroh kan. betul. Kalau haji walaupun cukup duitnya belum tentu berangkat kan gitu. Ya, semua kita ya insya Allah lah mudah-mudahan kalau memang Allah izinkan ya mudah-mudahan kita juga bisa berangkat. Bisa berangkat. Bisa berangkat pastinya kan. Nah kalau Bang Roni kan sepengetahuan itu ada ikut jamaah ya. Benar. Itu jamaah apa sih Bang? Kebetulan saya aktif di komunitas ya semacam komunitas atau majelis ilmu lah bahasanya ya. Itu di Ma'iyah. Kebetulan di Bandar Lampung ini namanya Ma'iyah 28-an. Itu kita buat kegiatan bulanan itu tiap tanggal 28. Lokasinya Di Kemiling, Kemiling. di komplek Pondok Pesantren Al Mutakin di Gang Terong Kemiling. Nah itu apa sih Bang yang di acaranya di situ? Itu mirip-mirip lah kayak pengajian rutinan gitu. Cuman yang dibahas itu lebih bukan lebih spesifik ke agama gitu. Jadi macam-macam lah. Kadang kita membahas tentang sosial, tentang budaya, tentang ya yang ringan-ringan aja lah gitu. Karena di sana juga ya bukan harus yang datang itu harus muslim dan yang harus pakai peci atau pakai sorban, enggak. Jadi di sana bebas kita. Mau dia wanita belum berjilbab, mau dia non muslim, bebas sekali di sana. Oh, jadi semua bisa ya? Semua bisa. Kita mengakomodir itu supaya semua bisa belajar lah. Kan itu tidak melulu tentang agama yang dibahas di sana. Tentang budaya gitu tentang budaya. Kadang kita juga beberapa kali itu dari teman-teman kita agama Hindu pernah ikut datang, ikut jadi apa? Berkontribusi atau memberikan wawasan di sana. Itu kita akomodir di situ karena kita kan mau menampung semua elemen masyarakat seperti itu. Jadi apapun agamanya, apapun kepercayaannya, bisa gabung di komunitas itu. Bisa seperti itu. Bahkan ya kita kan sesama anak bangsa ini supaya kita bisa bersatu seperti itu. Nah, saya unik juga ini Bang sebenarnya. Saya baru tahu ini. Ada sebuah komunitas itu yang bisa merangkul semua etnis, semua agama. Nah, tokoh utamanya ini jamaah ini siapa Bang? Kebetulan kita ini tokoh utama atau panutan kita itu Cak Nun atau MH Ainun Najib, dan kita anak-anak Ma'iyah ini sering menyebutnya dengan Mbah Nun. Karena kan beliau yang emang udah sepuh dan juga itu pesan dari Mbah Lim, Muslim Rifai Imampuro untuk memanggil Cak Nun itu dengan Mbah Nun, seperti itu. Jadi udah dapat gelar Mbah Nun. Mbah Nun. Jadi supaya ya mungkin supaya lebih akrab ya, lebih minimal kan seperti itu kita lebih dianggap orang tua mungkin ya. Menyebut dia lebih mbah seperti itu. Ya persis lah seperti kiai-kiai yang lain itu kalau mungkin panggil saya ayah atau panggil saya lain-lain abi gitu-gitu kan ada. Sebelum lanjut Bang kita ngopi dulu. Boleh. Nah kalau Mbah Lim itu siapa Bang? Mbah Lim itu pendiri pondok di Klaten, Muslim Rifai Imampuro. Itu pondok pesantren Al Mutakin Pancasila Sakti. Kebetulan juga beliau itu guru spiritualnya almarhum Gus Dur. Beliau juga sudah meninggal. Sudah meninggal. Dan itu sebutan Mbah itu beliau yang ngasih seperti itu ke Cak Nun. Oh sekarang diteruskan sama Cak Nun berarti ya? Diteruskan ininya apa? Itu dulu sejarahnya dulu Cak Nun
undang ke pondok Bahlim itu untuk ngisi kayak Mawidoh Hasanah gitu-gitulah. Terus si MC-nya itu memanggil bahwa kesempatan kali ini kita akan ini dengan Bapak MH Ainun Najib gitu. Nah, itu Bahlim itu kan emang terkenal insya Allah waliullah yang inilah langsung naik ke panggung. Tahu ini ya. Dan itu yang MC itu dimarahi dengan dia. Mbah Nun katanya gitu. Oh gitu. Oh itu awalnya. Awalnya seperti itu. Jadi sekarang sosok panutan di Jamaah Ma'iyah itu Mbah Nun itu ya. Cak Nun seperti itu. Sering datang ke Lampung itu. Di Lampung terakhir kemarin bulan Februari sih kebetulan. Februari. Tapi kita itu lebih sering acaranya di Jakarta, beliau kita yang sering lebih datang ke sana lah daripada beliau yang hadir ke sini seperti itu. Nah, kalau kita lihat kan Mbah Nun itu sosok tokoh budayawan ya. Budayawan atau seniman ya. Nah, kalau menurut Bang Roni itu melihat sosok Cak Nun itu seperti apa ya, Bang? Kalau saya melihat itu lebih dari sekedar itu sih ya. Lebih dari pengayom semua elemen lah kita bilang. Iya. Itulah yang kita anak-anak Ma'iyah ini juga teladani dari beliau, karena beliau itu menerima siapapun untuk konsultasi ataupun untuk sekedar mencurahkan isi hati, itu beliau menerima semuanya, baik dia politisi, baik dia agamawan dan lain-lain, kan beliau berteman dengan siapapun. Seperti itu. Makanya kan luar biasa sosok Cak Nun ini, luar biasa gitu. Jadi bahkan yang tadi itu Jamaah Ma'iyah sendiri itu bisa menaungi semua elemen gitu loh. Nah, saya pikir itu apa nggak jauh beda dengan Pancasila kan? Benar. Nah, korelasinya apa sih Bang itu? Ya, secara tidak sadar, secara tidak langsung juga bahwa ya itulah sebenarnya yang harus kita terapkan, penerapan Pancasila secara nyata ya seperti itu kan. Tidak melulu kita bermain hanya karena satu agama atau karena satu suku atau karena lain-lain kan seperti itu ya. Itulah penerapan Pancasila sebenarnya kan. Jangan sampai Pancasila itu malah jadi alat untuk memukul sesama anak bangsa kan seperti itu. Ribut, kan, gitu. Jangan sampai malah kita merasa paling Pancasila. Tapi ada nggak detil-detil batasan di jamaah itu, Bang? Misalnya ya kita kan berbeda suku, kan, berbeda agama. Ada nggak itu dikasih batasan-batasan ataupun rel kamu begini ada batasannya, harus begini begitu. Apa ada? Nggak ada? Nggak ada. Selagi itu baik dan bermanfaat, ya monggo seperti itu. Nggak ada batas-batasan khusus. Harus begini, harus begitu, nggak ada. Selagi itu outputnya baik untuk kita dan orang lain ya silakan kan seperti itu. Tapi bukan agak sedikit riskan ya kalau kita karena kan saya belum memahami. Jadi sedikit riskannya begini menurut saya, apakah ini nggak jadi sebuah pluralisme akhirnya percampuran itu apa gimana sih? Saya jadi agak perlu tahu tuh. Ya kita itu ingat betul apa yang dikatakan Mbah Nun bahwa agama atau apapun itu letaknya di dapur kita, seperti itu. Kalau kita udah di ruang tamu, yaitu berikanlah makanan yang baik. Jadi kalau yang di dapur urusan kita, janganlah taruh di luar kan seperti itu. Ini yang bikin kacau. Nah itu urusan kita di dapur malah kita suguhkan di meja makan atau di meja tamu. Nah itu kan itulah yang bikin kita ribut mungkin selama ini seperti itu. Ya akhirnya kan kayak semacam mempeributkan dapur masing-masing. Nah output positifnya itu seperti apa Bang? Maksudnya kan ini berbeda-beda nih. Benar. Output positifnya itu yang seperti apa maksudnya? Ya minimal itu kan kadang di luar ini kan sekarang berebut kebenaran loh. Bahwa yang saya benar, dia benar, akhirnya kan ribut nih. Merasa benar masing-masing kan. Kalau kita di Ma'iyah itu kan kita ada
kebenaran juga itu ada degradasinya, ada kebenaran sendiri, kebenaran kelompok, terus juga ada kebenaran yang hakiki kan Iya, gitu. kebenaran di atas kebenaran. Nah, kan seperti itu karena kebenaran sendiri itu pasti bisa berbenturan dengan kebenaran orang lain, apalagi kebenaran kelompok kan. Yang kita harus cari ini kan kebenaran yang sejati ini kan gitu. Misalkan kayak kita ribut kita merasa benar dan dia merasa benar. Alangkah baiknya kalau kita mencari yang damainya gimana nih? Iya. Jadi bicaranya lebih ke arah kebangsaan sebetulnya. Iya, di situ, lebih Bang. Ya ngapain kita ribut kalau kita akhirnya merusak kedamaian itu kan seperti itu ya. Benar. Karena kan ada yang memang ya yang berprinsip bahwa ya lakum dinukum waliyadin kan gitu kan. Bener. Inna dina innallahi Islam, bahwa agama yang paling sempurna adalah agama Islam ya kan. Pasti. Kan kata kita sebagai dengan agama lain ya, juga ngomong seperti itu. Ya, nah itu kalau itu kita benturkan akhirnya kita ribut masing-masing kan. Ya, betul. Nah, ini nih saya juga agak termasuk yang agak masih perlu ilmu itu sebenarnya. Jadi kayak mana sih sebenarnya kan gitu. Memadukan ataupun menselaraskan bahwa pemikiran ini ya ketika kita memang yang seperti Abang bilang tadi, ketika kita memang dapur kita ya ini dapur kita. Ya agama kita yang begitu kita suguhkan di luar ya siapapun boleh kan gitu menerima pemahaman kita, pemikiran kita. Nah, konsep itu tercetus di jamaah ma'iyah itu. Iya. Itulah yang kita berusaha untuk meneladaninya terus-menerus seperti itu. Ya, jiwa-jiwa kita mengalah kan kita ini kan udah sedikit sekali nih orang yang mau mengalah ini. Iya, pasti ngunggulin diri masing-masing. Egonya kan pada tinggi semua nih. Apalagi ego dari organisasi, ego dari lembaga kan seperti itu. Kita sekarang ini udah capek lah mendengar atau menyaksikan keributan hal seperti itu. Bahkan di sesama organisasi aja berantem akhirnya. Sesama partai berantem. Buat partai baru. Perjuangan atau apa baru itu kan. Pemikiran baru kan gitu. Ya itu sering juga saya dengar itu. Kalau misalkan tujuannya sama, kenapa harus buat jalan yang buat jalan-jalan baru gitu loh. Nah, menurut pandangan Mbah Nun ataupun jamaah ma'iyah sendiri, apakah sebutan rahmatan lil alamin itu konteksnya seperti itu? Kadang-kadang kan ada yang memadukan itu konsep rahmatan lil alamin itu bahwa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Benar. Tidak kepada satu golongan, kelompok ataupun agama. Apa itu memang cita-cita dari ma'iyah sendiri? Ya itulah bisa dibilang mimpi lah ya, mimpi untuk ma'iyah dan juga mimpi untuk kita semua lah pasti tentunya umat, bukan cuma umat Islam ya, umat seluruh dunia ini, bahwa seharusnya konsep Islam itu ke dunia ini emang untuk membawa rahmat pada seluruh alam, bukan cuma untuk muslim atau bahkan kepada tumbuh-tumbuhan, kepada jin, kepada hewan, itu kan alam juga ya Mas? Iya. Bagian dari alam. Bagian dari alam sebenarnya. Ya, yang saya ketahui bahwa selain Allah itu semuanya alam kan seperti itu. Iya. Mau dia meja, mau dia tumbuhan, mau dia kendaraan. Nah, itu yang sering kita kupas lah bahasanya ya. Bagaimana kita berperilaku kepada hewan, berperilaku kepada tumbuhan, bukan hanya kepada manusia bahkan ya tumbuhan, hewan itu juga kita ajak ngobrol kan seharusnya bisa kan. Iya, karena itu kan bagian dari alam juga. Bagian dari alam. Nah, cuman di satu sisi kan pasti banyak orang yang wah ini kacau ini kan, pasti ada yang bilang, nah gimana nih Bang nanggepin yang orang, kalau yang sepaham sih mungkin iya. Benar. Tapi ketika yang memang beda pemahaman, waduh gimana ini? Ya itu sih ya monggo aja sih. Kita juga kan tidak memaksakan konsep kita untuk diterima mereka. Kan seperti itu. Yang penting ketika di luar kita bisa berbuat baik kepada dia, berbuat baik kepada keluarga kita, itu ya sudah lebih dari cukup lah. Kan kita tidak harus memaksakan keinginan orang kan. Yang benar itu kayak saya kan nggak bisa juga, karena itu kan di luar ini di luar jangkauan kita. Itu kan urusan Allah. Urusan Allah untuk membolak-balikan hati kan bukan urusan kita. Kita ngopi lagi. Boleh.
menselaraskan dari berbagai golongan tadi itu Bang. Kan kita ini perlu batasan kan. Benar. Perlu batasan artinya jangan sampai ini akhirnya saling mengganggu kan. Iya. Saling mengganggu antara kamu kan Kristen, kamu Hindu, kamu Buddha, kamu ini. Nah di Ma'iyah sendiri itu gimana menentukan itu? Sejauh ini sih kita sebenarnya itu kan nenek moyang kita dari dulu sudah bisa melakukan itu, sudah bisa hidup berdampingan. Ini kan cuma di blow up aja supaya ribut-ribut seperti itu. Sedangkan kenyataannya kan di lingkungan kita masing-masing juga kita bisa berdampingan seperti itu. Kita bisa jadi tetangga yang baik. Ketika kita masak berlebih ya kita bisa antar ke tetangga kan seperti itu. Ya kadang memang ini orang-orang yang memang mau menghancurkan sebetulnya ya Bang ya. Karena kan ya kayak kita aja nih di tetangga kita ada yang beragama. Ada kan banyak. Ada orang Hindu, ada orang Kristen, ada orang Buddha. Itu kok kita bisa bareng-bareng. Sedangkan kok kalau dimunculkan di sesuatu yang media bahkan sampai wah ini perang malah nuduh. Iya, makanya itu yang ribut-ribut kemarin itu dan kita lihat di kenyataannya loh. Orang kita hidup bisa berdampingan kok ya. Kok itu di mana gitu loh. Indonesia ini yang mana? Indonesia belah mana kan gitu yang bisa pukul-pukulan ini akhirnya kan gitu. Nah, iya makanya ngebawa suasana itu di suatu acara kan itu sangat luar biasa menurut saya gitu. Artinya ketika nantinya pun bahwa kebenarannya itu ya tinggal masing-masing. Benar, kan, gitu. benar. Nah, kalau Bang Roni sendiri selama ada berapa lama Bang udah ikut? Saya itu kurang lebih ya. Saya kenal Mbah Nun ini ya udah 5 tahunan lebih ya. Terhitung pendek lah ya dibandingkan teman-teman. Itu saya tahu itu dari awalnya dari YouTube. Jadi awalnya Jamaah YouTubiah. Jamaah YouTubiah ya. Jamaah YouTubiahnya ilo kok seru gitu kan. Kita itu mendengarkan ujangan itu sambil bisa ketawa, sambil bisa happy. Nggak gitu. tegang kan? Nggak tegang kan, nggak disalahin bahwa kalau saya ini jadi haram atau apa kan enggak. Nah dari situlah akhirnya dekat dan aktif seperti itu. Itu ya mungkin dari sekitar 2014-2015an lah kalau nggak salah ingat sih. Nah di Jamaah Ma'iyah itu sendiri menurut pengetahuan Bang Roni ya, itu misinya apa Bang? Kalau misi-misi tertentu sih sepertinya enggak ada. Kalau kita itu paling kita itu disedulurkan oleh Ma'iyah, disedulurkan oleh Mbah Nun. Dan itu saya alami langsung itu ketika saya berkunjung ke kota-kota lain, itu padahal baru ketemu tapi rasanya kayak saudara gitu loh. Gitu ya. Jadi kayak semacam ya kayak udah kawan lama. Iya, kayak kawan lama. Bahwa kita ini udah pernah bertemu entah di mana. Jadi saling mengamankan. Bahkan di pengajian-pengajian atau acara-acara khusus Mbah Nun itu sendal tertinggal pun ndak hilang gitu loh. Iya. Bener-bener saling menghargai, saling menjaga, menjaga. Atau misalkan tadi dia duduk di sini, udah itu dia ke toilet dan tempat duduk itu nggak hilang, tetap dia bisa ke situ lagi gitu. Nggak saling geser. Saling geser. Oh berarti memang ditanamin rasa menjaga lah ya. Saling menjaga ya. Menjaga kehormatan, menjaga keselamatan, menjaga martabat seperti itu. Nah untuk di Lampung sendiri itu sudah banyak, berapa besar sih Bang jamaahnya? Kalau di Lampung ini kita ada yang aktif tiap bulanan itu ada di Lampung Timur, di Metro Kibang, juga di Bandar Lampung yang di Gang Terong. Di Metro Kibang itu Ma'iyah Ambengan, di Gang Terong Ma'iyah 28an, dan ada sub-sub kecilnya lah seperti itu di wilayah-wilayah masing-masing. Di Lampung Timur di daerah Pugung Raharjo, di Pringsewu juga ada gitu. Tapi nggak ada korelasi politik di situ. Nggak ada. Benar-benar murni bahwa ini adalah keberagaman kan gitu. Dan kalaupun ada yang mau datang itu dari partai politik, ya kita welcome kan. Ya, siapapun. Masa agama lain aja diterima, masa mereka enggak kan? Itu sesama kita menerima semuanya. Ya urusan dia dipilih atau enggak kan urusan belakang ya.
Yang penting kita menerima saudara kita Iya, seperti iya, itu. iya. Jadi berbagai latar belakang. Berbagai ya, Bang? latar belakang. Nah kalau dari berbagai latar belakang artinya kan benar-benar bisa menyatukan itu ya. Benar. Siapapun dia, apapun profesinya, pekerjaannya gimana. Nah konsep di dalam jamaah ma'iyah itu sendiri bicara tentang surga dan neraka ada nggak Bang? Karena kan setiap agama nih, mohon maaf nih, mohon maaf setiap agama itu kan berbeda-beda nih. Ada yang kalau di misalnya di Hindu ada apa namanya Buddha ya, moksa dan sebagainya. Konsep di ma'iyah sendiri itu apa? Ya itu sih kalau kayak surga dan neraka itu kan yang kita ketahui itu sebagai akibat dari perbuatan kita kan. Makanya di ma'iyah itu kita dianjurkan atau diwejangi oleh Mbah Nun untuk senantiasa berbuat baik. Insya Allah kan dapatnya surga kan, seperti itu. Karena Allah itu kan maha adil. Masa dia udah berbuat baik terus dimasukin neraka gitu kan? Seperti itu. Ya kan ada yang berpaham itu bahwasanya ya kalau baik semua orang bisa baik, tinggal balasannya kan masing-masing. Kan? Ada yang memang balasannya di dunia, ada yang dunia wal akhirah kan. Nah ini konsep menyatukan pemikiran ini tuh di jamaah ma'iyah itu luar biasa gitu kan. Tapi memahamkan kepada jamaahnya ini yang menurut saya gimana itu Mbak Nun itu ya? Ya bisa dibilang ya Masya Allah lah. Ya minimal ya seperti saya bilang tadi, minimal rasa kekeluargaan di antar anak ma'iyah itu sangat tinggi. Bahkan belum pernah ketemu aja rela korban waktu, lewat korban materi dan tenaga untuk mengakomodasi saudaranya yang mampir ke sana. Seperti itu. Iya juga ya. Malah jadi lebih unik ya. Nah kalau pengalaman uniknya Bang, selama Abang ikut dengan Mbah Nun ini, kan sering nyopirin juga katanya nih kan. Kalau pas lagi kesini ya. Nah pengalaman-pengalaman unik di jamaahnya sendiri atau apalah gitu, ada nggak Bang? Oh yang unik itu ya banyak sekali sih sebenarnya. Apalagi ketika mereka berebut untuk salaman ke Mbah Nun. Salamannya unik-unik. Ada yang minta pukul palanya, ada yang minta diludahi, gitu-gitu macam-macam lah. Dan itu Mbah Nun layani gitu loh. Karena jadi apa permintaan? Iya dilayani, karena kan Mbah Nun itu mikirnya ya yang mendatangkan beliau anak-anak ke tempat dia itu kan Allah. Ya, saya cuman menunaikan seperti itulah, menunaikan apa yang dia mintakan. Jadi cuma nurutin. Makanya lucu-lucu lah ini anak-anak itu. Tapi sering ikut juga Bang keluar kota gitu ya? Luar kota itu beberapa kali sudah ke Jakarta, di Jogja juga sudah, di Jombang sudah, di Gresik sudah. Nah, ngebagi waktunya gimana? Sedangkan di sini kan ada kerjaan. Nah itu ya, kebetulan juga kan alhamdulillahnya istri ikut juga. Mengerti bahwa kita tapi ikut di beberapa kali itu paling jauh ikut yang di Jakarta. Oh, kalau pernah diajak juga. Kalau yang di luar Jakarta atau daerah Pulau Jawa belum bisa ikut. Jadi ya membagi waktu ya pas kita keluar artinya kan kita off. Ya makanya tadi harus pinter-pinter memanage. Bener. Gitu. Tapi seru sih, saya pikir ini seru bahwa ini adalah menggambarkan kecilnya Indonesia kan. Bener. Di jamaah ini adalah sebagian kecil dari warna Indonesia kan. Kenapa? Karena di situ kan keberagaman itu memang jadi ditonjolkan sebenarnya. Bahkan Gus Dur sendiri kan pernah berguru sama Mbah Lim. Mbah Lim itu. Nah, kalau sering mungkin dengar cerita dari Mbah Nun sendiri tentang Gus Dur itu gimana sih Bang? Kalau cerita itu ya mereka itu ya sering komunikasi, sering ngobrol atau sering, karena kan Mbah Nun tahu bahwa Gus Dur juga orangnya sangat cerdas kan, seperti ya sering lempar lelucon gitu-gitu. Ya persis seperti orang
yang bersahabat lah, Iya, yang teman akrab, akrab teman lah ya. akrab. Bahkan hal-hal tertentu ya sering mereka komunikasi seperti itu. Ya saya juga nggak terlalu banyak tahu soal itu, Iya, iya. soal apa, soal hal-hal yang lebih intens ke sana saya juga belum begitu paham. Karena kan ya namanya kadang-kadang kan tokoh ya. Kita Gitu. juga mesti berhati-hati karena kan sering. sesuatu hal yang belum kita tahu juga jangan sampai ujungnya timbul masalah malah Timbul ini. masalah, jadi sok banget tahu. sih katanya kan. Kayak paling dekat aja Kayak udah katanya. akrab bener sama Gus Dur katanya kan. Padahal kan nggak segitunya gitu kan. Nah menurut Bang Roni sendiri, apakah Cak Nun itu seorang waliullah Bang? Dan yang saya dengar juga, saya tahu dari ya beberapa tokoh ya, insya Allah waliullah. Ya udah beberapa tokoh sih yang tokoh kiai seperti itu yang mengungkapkan seperti itu. Insya Allah. Ya kalau dan saya meyakini itu gitu loh. Dan banyak anak-anak Maya meyakini hal seperti itu. Ya salah satu kekasih Allah lah. Iya. Karena sepertinya kalau bukan sepertinya tidak mungkin bisa menyatukan Hati-hati orang ini anak-anak bahkan Maya. berbeda agama ya. Karena kan orang kalau menurut pendapat itu bahwasanya waliullah itu kan orang yang dicintai Allah. Iya. Bahkan ketika orang itu dicintai oleh Allah maka makhluk akan mencintai kan gitu. bukan cuma manusia. Bukan manusia apapun itu, bahkan sampai tumbuh-tumbuhan, hewan, jin dan sebagainya. Sangat cinta. Nah ini sangat unik sebetulnya, makanya Cak Nun sendiri sebetulnya salah satu tokoh bangsa, kan? Tokoh bangsa yang diakui, bahkan banyak tokoh juga mengakui ketokohan beliau. Ya mudah-mudahan terus bisa menyatukan ini sebetulnya kan, karena kan kita melihat ya gesekan antara orang harus beragama dan bernegara ini kan sekarang luar biasa gitu. Ngeri-ngeri sedap gitu, ngeri-ngeri sedap. Justru ini yang bikin akhirnya kita juga sebagai orang-orang muda ini agak-agak khawatir kita menjelaskan ke anak-anak nanti gimana kan gitu. Nah misi besar Ma'iyah itu apa sih Bang, pernah dengar nggak? Oh, punya misi yang besar itu seperti apa sih? Yang karena kita juga bukan organisasi atau yang punya visi misi tertentu itu ya. Yang sering saya tangkap itu ya, kita ini seharusnya ya bisa saling menjaga itu, bisa mengaplikasikan apa yang ada di Pancasila tentunya minimal kan seperti itu. Dan juga bisa membuat Indonesia ini jadi lebih damai, jadi lebih bermartabat, seperti itulah. Nggak mudah terhasut lah ya. Ya macam-macam lah, karena sekarang luar biasa gitu. Hasutan supaya kita ini saling pecah belah segala macam, kan ngeri gitu. Nah, Ngeri. harapan Bang Roni sendiri ikut ini apa Bang? Punya harapan apa gitu? Kita nggak ada harapan khusus sih sebenarnya. Yang kita harapkan itu ya kita cuma bisa untuk memberikan apa yang bisa kita berikan. Maksudnya apa? Ya inilah yang bisa saya berikan di Ma'iyah atau bisa berikan ke masyarakat, bisa menyuguhkan bahwa komunitas ini bermanfaat, itu aja sih, nggak ada tujuan politik apalagi seperti itu. Yang pasti kita berpatokan lah ya, bahwasanya kata Nabi juga khairun nas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat siapapun untuk gitu siapapun. Kan, orangnya, siapapun agamanya kan gitu. Nah itu kan pasti ada hikmah nih Bang. Mungkin kita terakhir ya, ada hikmah-hikmah tentunya yang Abang dapatin selama ini ataupun pelajaran-pelajaran, boleh mungkin nanti dikasih saran-saran kepada sahabat-sahabat yang pengen lebih tahu tentang Jamaah Ma'iyah ataupun hikmah yang selama ini Abang dapatkan tentang Ma'iyah ini sendiri, Bang. Hikmah-hikmahnya itu ya kalau misalkan ya seperti saya bilang tadi bahwa di Ma'iyah ini tidak mengkotak-kotakan bahwa ini agamanya ini atau ini suku ini,
kita semua jadi satu. Kita semua ibarat seperti satu tubuh. Jadi ya tangan ada fungsinya, hidung ada fungsinya, mulut juga ada fungsinya, dan itu kalau misalkan satu nggak ada, berarti ada yang cacat, kan seperti itu. Saling melengkapi. Di Ma'iyah itu ya saling melengkapi, saling gotong royong satu sama lain, kan seperti satu tubuh lah kita semua di Indonesia ini. Kita harus tahu fungsi masing-masing, harus tahu kerjaan masing-masing, jangan sampai kaki kerjaannya di tangan, kan gitu. Lain fungsi ya. Lain fungsi jadinya. Nah, itulah yang harus kita pelajari dan juga harus kita hikmahi tentunya, harus kita aplikasikan terus-menerus, nggak pernah lelah, kan seperti itu. Kita harus tahu fungsi kita terlahir di dunia ini sebagai apa, kan. Kalau bahasa ininya, kenalilah dirimu maka kau akan mengenal Tuhanmu. Nah, salah satu kenal diri ya kita harus tahu kita ini terlahir di dunia ini tugasnya sebagai apa, kan seperti itu. Dan itu perjalanan kita masih sangat panjang ke sana gitu, karena keterbatasan informasi mungkin atau keterbatasan hal-hal lainnya, dan itu kita harus terus belajar. Dan di Ma'iyah ini ya kita belajar terus menerus, nggak ada kata alumni, nggak ada. Jadi tetap artinya sama-sama belajar. Tetap sama-sama belajar. Jadi nggak ada guru, nggak ada murid. Yang tiap bulan itu yang di panggung bukan berarti itu gurunya, bukan. Itu kebetulan lagi tugas. Iya. Hari itu lagi tugas sebagai moderator mungkin, atau lagi tugas memberikan memberikan materi. Ya bulan depan bisa jadi yang di bawah yang memberikan materi, karena kan kita bisa belajar dari siapapun, bisa belajar dari apapun, nggak harus dari kiai, nggak harus dari ustadz, ya kan. Kita bisa belajar dari tumbuhan, ya bisa, dari binatang juga kita bisa belajar hikmah-hikmah tertentu seperti itu. Kita di Ma'iyah terus dan terus belajar dari siapapun, dari manapun, seperti itu. Jadi mengakomodir siapapun. Iya, siapapun. Jadi siapapun yang ingin ya Bang ya, mungkin ikut serta lah ya. Ikut serta dalam yuk kita membangun bersama-sama, bisa datang mungkin. Kalau pengen lebih jelas mungkin harus tahu dulu kan, karena kita mau tahu sesuatu itu harus masuk dulu. Benar. Kalaupun ada teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin ikut bergabung mengembangkan potensi diri di Jamaah Ma'iyah Lampung, bisa mungkin diinformasikan sama Bang Roni. Silakan Bang. Kita ada akun media sosial itu di Instagram. Di sana juga ada kontak personnya di @ma'iyah28an. Di sana nanti ada kontak person dan juga ada postingan kegiatan-kegiatan kita terdahulu sampai sekarang itu ada. Jadi di sana nanti ada kontaknya juga. Kebetulan ada kontak saya juga di sana, dan di sana juga nanti bisa melihat kegiatan-kegiatan apa yang sudah pernah kita lakukan, dan siapa-siapa yang sudah pernah ikut jadi narasumber di sana. Dan itu bahkan lengkap dari tokoh-tokoh nasional pun sudah pernah mampir ke sana, seperti itu. Ada Syekh Nur Samad Kamba, Gus Sabrang juga sudah pernah, anak sulungnya Cak Nun atau Mbah Nun. Terus juga ada Kiai Zawawi Imron, sudah dari budayawan yang juga puisi ya, dia ini budayawan juga, seorang kiai dan lain-lain lah. Ada juga pernah mantan rektor Unila, Prof Sugeng juga sudah pernah. Macam-macam lah. Jadi siapapun boleh lah gitu. Iya. Nah, kalau untuk alamatnya Bang datang di mana nih? Kalau kita rutin tiap tanggal 28 tiap bulannya. Jadi bulan ini berarti 28 Juni nanti itu kita acara di Gang Terong, Kemiling, Bandar Lampung. Tepatnya kalau misalkan dari arah Kemiling, flyover setelah ini kuburan masuk kanan, nggak jauh lah. Gang Terong itu nanti di komplek Pondok Pesantren Al Mutakin di situ. Di Maps juga ada, nanti kita cari Ma'iyah 28an di Maps muncul. Jadi memang sudah lengkap di media sosial ya.
Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Tentu sudah banyak sekali materi-materi yang kita dapatkan dari pengalaman, bahkan informasi, inspirasi dari sosok dari Bang Roni. Mudah-mudahan dari perbincangan kita ini dapat banyak mengambil manfaat bagi sahabat-sahabat yang ingin terlibat ataupun ingin berpartisipasi bergabung di Jamaah Ma'iyah Lampung, juga dapat menghubungi yang disebutkan oleh Bang Roni tadi. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan kita, semakin menambah keilmuan kita, bahwasanya sebagai manusia kita harus banyak-banyak menjadikan kemanfaatan bagi manusia yang lainnya, bahkan bukan kepada sesama manusia tapi juga kepada seluruh alam, sebagaimana konsep Nabi kita, rahmatan lil alamin. Semoga kita semua dapat menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.